Salam damai, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan penuh dalam kasih sukacita Tuhan. Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Fransiskus Saverius Sudarmanto SS atau yang kita kenal dengan sapaan Romo Sudar. Saya Bernadette Marita akan menemani beliau dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa Romo Sudar yang sudah berada di sini untuk Anda semua. Salam damai Romo. Salam damai Mbak Marita. Apa kabar Romo? Puji Tuhan, sehat, baik. Iya, luar biasa sekali Romo ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali acara kita dengan sebuah doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Sudar. Para sahabat rohani Oase Rohani Katolik, mari kita bersama-sama menempatkan diri di hadirat Tuhan, mengawali renungan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur berterima kasih kepadamu atas segala penyelenggaraan yang boleh kami terima. Engkau senantiasa menyertai, Engkau senantiasa menemani, Engkau senantiasa memperkuat kami semua dalam perjalanan hidup kami menjadi murid-murid-Mu. Pagi ini, hari ini kami Engkau perkenankan untuk merenungkan sabda Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, dan untuk belajar lebih dalam lagi bagaimana mengikuti-Mu, menjalankan perutusan, menjalankan misi. Tidak mudah, banyak tantangan, tetapi Engkau berjanji untuk senantiasa menyertai. Hadirlah di tengah-tengah kami, bersama kami. Terangilah hati kami, budi kami untuk mengerti firman-Mu dan mendapatkan kekuatan daripada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Bacaan hari ini diambil dari kitab Kejadian bab 46 ayat 1-7, dilanjutkan ayat 28-30. Pada waktu itu, berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya kurban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Bersabdalah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Maka bersabdalah Allah, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut, pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Maka berangkatlah Yakub dari Beersheba. Anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka. Dan mereka naik kereta yang dikirim Firaun untuk menjemput. Mereka juga membawa ternak dan harta benda yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama dengan dia, anak-anak dan cucunya, laki-laki dan perempuan. Seluruh keturunannya dibawanya ke Mesir. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Dan sementara itu,
sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan ayahnya Israel. Ketika Yusuf bertemu dengan ayahnya, dipeluknya leher ayahnya dan lama menangis di bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang aku boleh mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mengetahui hari hidup orang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu sewaktu ditimpa kemalangan, dan pada hari-hari kelaparan mereka akan menjadi kenyang. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan memiliki tempat tinggal yang abadi. Sebab Tuhan mencintai kebenaran dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang berbuat jahat akan binasa, dan anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah sekarang kita simak bersama Injil Suci menurut Matius yang akan disampaikan oleh Romo Sudar untuk kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh kebenaran akan datang dan mengajar kalian segala kebenaran. Ia akan mengingatkan segala yang telah kunyatakan kepadamu. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan. Karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara,
melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita simak bacaan-bacaan atau firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Sudar untuk kita semua. Romo, apakah permenungan pada hari ini, Romo? Mbak Marita dan para sahabat Oase Rohani Katolik semuanya, bacaan-bacaan kita hari ini dari Kitab Kejadian dan Injil Matius, saya kira merupakan suatu memang peringatan akan perjuangan yang harus dijalani oleh umat Kristen, oleh para pewarta, oleh kita semua dalam menjalankan perutusan kita di dunia ini. Kalau kita mengikuti rangkaian bacaan-bacaan dalam Injil Matius ini, memang sebelumnya itu sebenarnya dikisahkan bagaimana ya Yesus mempersiapkan mereka dipilih, kemudian mereka juga diberi arahan bagaimana mereka harus mewartakan Injil kepada orang-orang Israel terlebih dahulu terutama, dan kemudian ya rupanya ini Yesus sudah mengantisipasi ke depan kalau kamu menjalankan perutusan itu, kamu akan ya jujur saja mengalami atau menghadapi tantangan dan kesulitan. Dan itu pertama-tama sudah menjadi pengalaman sejarah umat Israel sebelumnya. Juga dalam keadaan seperti itu, para murid kita semua diajak untuk tidak takut, untuk tidak khawatir, untuk percaya pada penyelenggaraan Tuhan, pada bimbingan Roh Kudus, dan itu semua menguatkan kita, meneguhkan kita. Dari bacaan pertama dulu itu kan, Kitab Kejadian, pengalaman Israel atau Yakub dengan keluarganya, anak-anaknya harus mengungsi ke Mesir, dan ya itu sesuatu yang ternyata suatu yang tidak mudah bagi mereka, karena tentu jauh, perjalanan juga mungkin tidak mudah, akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda kebangsaan. Tetapi itulah Tuhan menjanjikan untuk menyertai mereka dan menguatkan mereka supaya mereka tidak takut. Tuhan adalah Aku Allah ayahmu, ayah Ishak, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, ya kan, yang akan menyertai engkau dan keluarga Yakub ini ke Mesir. Dan janji itu menguatkan Yakub dengan keluarga itu untuk pergi ke Mesir. Dan bukan hanya menguatkan mereka, tapi lagi-lagi diingatkan akan janji Tuhan. Kalian ini akan menjadi bangsa yang besar. Kalian akan menjadi bangsa yang besar, dan itu nanti akan terjadi memang dalam perjalanan sejarah umat Israel. Nah, mereka pergi, akhirnya mereka bertemu dengan Yusuf anaknya itu, dan ternyata Tuhan menyertai sungguh dalam perjalanan mereka. Nah, itulah yang membuat mereka merasakan bahwa kalau Tuhan ada bersama mereka,
mereka tidak takut. Ya. Nah, itu. Kemudian bisa ke bacaan Injil ya, Bisa, Romo. karena ada kaitannya langsung bagaimana hal yang sama disampaikan Yesus kepada para murid. Dan Yesus menegaskan tentang ini loh, kalian itu kalau sekarang kalian sudah dipilih, kalian sudah disiapkan, kalian sudah tahu juga apa misi yang akan kalian lakukan. Lihat, Yesus mengatakan, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ya, ini coba bayangkan domba yang lembut, yang kadang-kadang kelihatan bodoh gitu ya. Iya. Masuk ke tengah-tengah serigala, apa yang akan terjadi? Bayangkan, gemetar, ketakutan, pokoknya yang ada mungkin hanya, nggak ada lagi lah hidupku. Karena pasti akan dicabik-cabik dan dimakan dan habis. Betul, Romo. Ya, dan itu memang merupakan satu gambaran yang sepertinya memang menakutkan ya. Iya, Romo, menakutkan sekali, Romo. Seekor domba ke tengah-tengah serigala itu kan serem. Iya, dan itu Yesus tidak juga menutup-nutupi kenyataan itu ya. Ya terbuka ngomong apa adanya, itulah suasana yang akan kalian hadapi ke depan dalam menjalankan misi. Maka Yesus sudah tahu, inilah konsekuensi dari para murid yang harus menjalankan perutusan misi. Nah, dan di sana sekalian Yesus mengingatkan bagaimana menghadapi keadaan itu. Apa yang dikatakan di sana? Yang pertama, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Wah, ini sebuah sikap yang nanti mungkin baik kita kaitkan itu dengan keterbukaan kita pada bimbingan Roh Kudus itu, karena Yesus lalu akan mengatakan nanti dalam keadaan seperti itu jangan takut ya, jangan khawatir ya. Bagaimana kamu menghadapinya, apa yang akan kamu katakan, karena bukan kamu yang akan bicara tapi Roh Bapamu. Nah, maka bersikap tulus seperti merpati. Wah, ini kan keterbukaan. Roh Kudus dilambangkan dengan apa? Merpati. Ya kan? Nah, ini juga dalam nasihat Yesus, kalian cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Tantangan perutusan kita, misi kita, pelayanan kita dalam pewartaan tentang kerajaan Allah itu tidak mudah. Ya, secara konkret kita bisa melihat itu dalam pengalaman hidup kita di manapun kita berada. Ya. Kita menghadapi ya mungkin ditolak, mungkin tidak diterima, ada kemungkinan juga bahkan ditentang. Ya. Lagi-lagi Yesus mengatakan, ya karena namaku kamu akan dianiaya. Nah, ini kadang-kadang kenyataan ini kalau kita tidak sadari, ya akhirnya kita bisa mandek ya, tidak melanjutkan apa yang menjadi perutusan kita karena tantangan-tantangan yang ada, dan itu bisa membuat perutusan Yesus kepada kita tidak mencapai tujuannya nanti. Ya. Masih banyak hal yang harus dilakukan dalam pewartaan di tengah umat kita, dalam keluarga kita, tengah masyarakat dan dunia. Saya misionaris Xaverian, ya kan? Perutusan misioner itu seperti menjadi bagi kami kewajiban ya, untuk dijalankan. Tapi terus terang tantangannya memang banyak. Ya, kami berkarya di Afrika, kami berkarya di Asia ini, negara-negara yang
sulit juga seperti di Bangladesh, seperti di Cina, di Jepang, di Thailand, di Amerika Latin juga, dan juga di Eropa. Dan pengalaman para pastor, para misionaris Indonesia ini ya merasakan betapa tidak mudahnya mewartakan Injil di zaman sekarang ya. Mungkin bukan pertama-tama penolakan dan mungkin penganiayaan fisik, tetapi bagaimana rintangan-rintangan untuk menjalankan itu begitu banyak. Ya. Kira-kira itu ya pesan yang akan kita terima dan kita dalami nanti lebih lanjut. Ya, terima kasih Romo. Romo, bagaimanakah perjuangan para misionaris itu dalam menghadapi berbagai tantangan baik di negara-negara lain seperti yang Romo katakan tadi, Romo? Ya, kita pengalaman saya misalnya di Sierra Leone dulu ya, itu juga kita berkaca dari apa yang difirmankan Tuhan hari ini ya. Yang pertama itu memang kita diajak untuk tulus, ya, untuk tahu bahwa apa yang kita wartakan adalah kebenaran, dan sekalipun ada masalah ataupun kesulitan dan tantangan, udah komitmen kita pada ini kebenaran yang Tuhan percayakan kepada saya, kepada kita untuk dijalankan, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya memang dengan banyaknya ketidakpastian, dalam arti juga tantangan-tantangan itu, yang kedua seperti dikatakan Yesus tadi, waspada. Waspadalah terhadap semua orang, dalam arti ya menjadi bijaksana, dalam arti tertentu juga cerdik, bisa melihat peluang-peluang, tetapi juga bisa melihat kesulitan-kesulitan yang bisa menghambat perutusan kita. Waspada, hati-hati, perhatikan dengan baik ya apa yang menjadi kesulitan yang ada juga di sini dengan penguasa-penguasa termasuk ya. Dan yang penting adalah memanfaatkan segala peluang itu untuk bersaksi. Nah, dengan ketulusan kita, dengan keaktifan kita, tidak malas, ya harus cari peluang-peluang itu menjadi kesempatan untuk bersaksi. Dan yang ketiga yang dikatakan Yesus adalah yaitu berserah pada Roh Kudus yang membimbing, Roh Kudus yang menyertai kita ya. Saya kira ini pengalaman para misionaris di tanah misi, seperti menjadi sungguh tulus dalam kebenaran yang kita wartakan, memanfaatkan segala peluang untuk bersaksi, untuk memberi kesaksian, justru dalam keadaan mungkin kesulitan dan tantangan itu, dan kesetiaan pada bimbingan Roh Kudus. Ya, Yesus juga mengatakan hal yang sama, itu pengalaman konkret berbicara. Justru dalam keadaan banyak tantangan, inspirasi itu muncul. Dari mana nih? Wah, ini Roh Kudus yang bekerja. Wah, sungguh luar biasa ya pengalaman para misionaris itu, Romo, menghadapi tantangan-tantangan tetapi tetap teguh menjalankan tugasnya. Dan tentunya mereka disertai dengan doa ya, Romo ya. Dengan berdoa, memohon pada Tuhan, pasti semuanya akan dihadapi dengan baik. Tentu. Baiklah para sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usahlah jumpa kita di bagian pertama dari Oase Rohani Katolik. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda bersama kami dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dan bersama Anda masih ada Romo Fransiskus Saverius Sudarmanto SX, atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Sudar. Dan saya Benedikta Marita akan menemani Anda sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang mau bertanya, mengirimkan usul atau saran,
Silakan kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0881 0251 334438. Baiklah, kita kembali ke Romo Sudar untuk menyimak permenungan di bagian kedua. Romo, bisakah Romo mengulang sedikit di bagian pertama tadi sebelum kita menginjak ke bagian kedua agar para pendengar yang baru bergabung dengan kita bisa menyimaknya, Romo? Ya, kalau secara garis besar tadi dalam bagian pertama kita menekankan tentang ini adalah Yesus yang memberi tantangan nyata kepada para rasul, pada kita semua. Perutusan misi itu akan menanggung resiko, dalam arti akan ada tantangan, akan ada kesulitan, bahkan penganiayaan. Tetapi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ya tentu secara manusiawi ada ketakutan, ada kekhawatiran itu, tapi jangan sampai lalu menjadi berkecil hati, apalagi lumpuh gitu ya, tidak berdaya ya. Memang dalam gambaran domba di tengah serigala itu ya memang tidak berdaya, ya mungkin betul-betul tanpa senjata, apa yang bisa dibuat, tetapi itu untuk membuat kita semua punya keyakinan, kepercayaan yang besar pada penyelenggaraan Tuhan yang menyertai kita dalam perutusan itu nanti. Nah itu Yesus mengajak kita semua untuk sadar, ini kamu akan memang menghadapi tantangan, kesulitan, bahkan penganiayaan, bahaya, tetapi lihat bahwa kamu tidak sendirian, Tuhan akan menyertai dengan bimbingan Roh Kudus-Nya ya. Kira-kira begitu tadi, ya kan? Terima kasih Romo, bahwa Tuhan pasti akan selalu menyertai kita semua ya Romo. Kemudian di bagian kedua ini apakah permenungan yang ingin Romo sampaikan? Ya, saya kira lebih kita mari tekankan pada aspek kesaksian itu tadi. Kesaksian yang dalam pesan-pesan Paus Fransiskus itu sangat ditekankan. Kita umat Kristen, kita umat Tuhan itu, apalagi kita pengikut-pengikut Kristus dalam gereja Katolik, itu perlu sungguh-sungguh menghadirkan kesaksian-kesaksian hidup yang memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Dan dalam konteks ini Injil tadi menyelipkan itu. Justru ketika kamu harus berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan mungkin ini para penguasa dunia yang ya betul-betul mereka menyesah atau akan menangkap kamu dan sebagainya, itu Yesus mengatakan kesaksian itu, manfaatkanlah itu, peluang itu untuk menjadi sarana jalan memberi kesaksian. Dan kesaksian itu begitu diperlukan dalam dunia sekarang ini, tentu sejak dulu, dan kadang-kadang dalam kehidupan perjalanan kita ya itu kadang-kadang mungkin tidak menjadi tekanan, mungkin pengajaran, mungkin lebih teori, pengertian dan sebagainya, tapi ini kesaksian. Dan Yesus mengatakan justru dalam keadaan mungkin sulit, keadaan berbahaya, keadaan itulah momen paling bagus untuk memberi kesaksian. Kesaksian hidup. Nah, ini saya kira penting. Dan kadang-kadang kita mungkin tidak menyangka-nyangka bahwa hal-hal yang sebetulnya kita hindari atau secara manusiawi ya kita hindari, mau kita tidak alami itu, kesulitan, penderitaan, persoalan, itu kadang-kadang kita berpikir, aduh ini bagaimana? Padahal seperti dikatakan Yesus tadi, justru kadang-kadang berkat Tuhan justru di sana. Orang sering itu mengatakan blessing in disguise, jadi berkat yang tersembunyi dalam peristiwa-peristiwa yang tak tersangka-sangka, tak terduga-duga, khususnya di dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam persoalan hidup. Nah, itu saya rasa menjadi
menjadikan hidup kita sebagai umat Kristen, umat Katolik, umat Tuhan, produktif dalam arti memberi kesaksian, justru juga dalam keadaan yang seolah-olah tidak ada harapan, barangkali tidak ada. Nah, ini satu hal yang menurut saya penting untuk kita perhatikan. Nah, tentu dalam hal itu ya memang seolah-olah yang kedua itu berhadapan dengan kesulitan dan tantangan itu ada kesan ya kan, kita serah pada Roh Kudus itu kan, terserah Dia akan membimbing kita ya. Tidak naif begitu juga ya, kita perlu persiapan, kita perlu menyiapkan diri dengan baik untuk menjalankan perutusan pewartaan dalam dunia yang sekarang ini. Perlu adanya kesungguhan dalam menyiapkan diri untuk menjalankan itu. Jadi tidak juga Tuhan akan bekerja, tidak pasrah begitu saja. Tuhan akan memberi kita roh yang akan menjelaskan semuanya. Ya tentu kita perlu belajar, tentu kita perlu merenungkan firman Tuhan setiap hari, melihat suasana dunia ini dan mencari rencana dan kehendak Tuhan dalam peristiwa semuanya itu ya. Itu tetap perlu ada yang namanya itu persiapan, mencari pengertian dan sebagainya. Nah, saya rasa itu hal-hal penting yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita menjalankan perutusan misi kita. Ya kan? Terima kasih Romo. Romo, bagaimana cara kita dapat merasakan dan menyadari kehadiran Roh Kudus pada diri kita, Romo? Ya, kehadiran Roh Kudus dalam diri kita udah dijanjikan Tuhan, dan itu pasti. Yang penting bagaimana kita menyadari itu ya, bagaimana kita mengerti. Tentu saya harap spiritualitas itu ya, kehidupan rohani menjadi diri yang peka terhadap sapaan-sapaan Tuhan melalui Roh Kudus itu perlu kita ciptakan, suasana itu kita bangun, karena tentu saja dalam keramaian ya kita butuh yang namanya suasana keheningan ya. Belum lama ini kami pergi retret ke tempat yang sepi, yang sunyi, untuk bisa lebih mendengarkan firman Tuhan dan bisikan Roh Kudus. Tapi lah itu bukan mungkin 6 bulan sekali, 1 tahun sekali retret, tapi itu memang menjadi momen khusus, spesial. Tetapi setiap hari hal itu harus kita bangun sebetulnya. Ada momen-momen, saat-saat di mana kita mengheningkan diri, mencari tempat-tempat yang memungkinkan kita bisa berkomunikasi, mendengarkan bisikan suara hati, bisikan roh itu dengan baik. Nah, dan tentu saja kita tidak juga mengerti semuanya itu sendiri. Tentu saja tidak mungkin. Oleh karena itu teman berbicara, teman bersharing ya, teman atau pembimbing rohani ya, yang ada dalam komunitas ataupun lingkungan paroki itu kita harus manfaatkan. Jadi kita membangun komunitas, roh itu juga bekerja dalam kebersamaan, dan kita mengerti itu dengan mendengarkan satu sama lain, menyampaikan juga apa yang kita rasa, kita pikir, kita dengarkan dari Tuhan, dan itu kita mungkin konfrontasikan dalam kehidupan kita satu sama lain, tapi lebih-lebih untuk bersama-sama. Oh ini loh kehendak Tuhan itu, kita punya semangat. Sekarang gereja harus lebih kolegial ya kan, lebih bersama-sama, sinodal. Kita bersama-sama berjalan mendengarkan kehendak Tuhan, suara Tuhan dalam semua yang kita renungkan, tapi juga pembicaraan, percakapan kita bersama yang
selalu menghadirkan Tuhan. 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di Roh tengah-tengah. menyertai kita. Ya, terima kasih Romo. Romo, apa yang dapat kita lakukan agar pilihan hidup kita sesuai dengan bimbingan dan tuntunan Roh Kudus, Romo? Ya, itu tadi pertama sikap keterbukaan pada bimbingan Roh sendiri. Kemudian, nah ini pilihan itu kan berarti menentukan, ya kan? Iya. Memilih, membuat keputusan. Itu sesuatu yang harus diambil, ya, diambil sesudah mendengarkan suara hati kita, mendengarkan nasihat, mendengarkan pendapat, ya, bertukar pikiran, bercakap-cakap secara iman dalam iman itu, lalu memang harus mengambil keputusan. Dan keputusan itu diambil di hadapan Tuhan. Memang keputusan itu membawa konsekuensi bahwa ya itu nanti akan membawa kita pada tindakan-tindakan konkret kan, kalau sebuah keputusan itu diambil, pilihan tadi ditentukan. Iya. Nah, sesudah kita mempertimbangkan, sesudah kita mendengarkan nasihat orang lain, sesudah kita berdiskusi atau bercakap-cakap dalam komunitas, keputusan diambil dan di sanalah kita tahu dengan segala konsekuensi kita dalam pilihan yang benar. Tentu nanti akan ada juga evaluasi lagi, tentu akan dilihat lagi, tentu akan dipertimbangkan lagi, dan begitu terus-menerus kita makin hari makin menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang kita pilih itu semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa juga keliru loh kadang-kadang. Ya. Bisa juga, saya ambil mungkin belum tepat lah, belum betul, yang sempurna misalnya begitu kan. Tapi semua dalam perjalanan waktu akan diperbaiki. Tapi harus berani ngambil keputusan, harus berani mengatakan, oh ini Tuhan yang hari ini aku pahami darimu, dan kemudian ku jalankan. Dan begitu kita hidup itu konkret. Jadi kesaksian itu kan konkret. Kesaksian itu kan sesuatu yang membuat kita untuk bertindak nyata, dan dengan itulah gereja menjadi menarik, ya. Hidup umat Kristen menjadi atraktif, ya, menarik orang untuk kemudian mengikuti. Paus Fransiskus menekankan itu. Sekarang saat untuk banyak bicara itu bukan lagi saatnya, tapi kesaksian, dan itu harus mengambil keputusan untuk bertindak. Ini yang kupilih menjadi kesaksian yang konkret, yang nyata, ya, mengasihi orang-orang, mengampuni orang-orang, berjalan bersama dengan siapa saja untuk kebaikan bersama, dan sebagainya, banyak hal. Ya, terima kasih Romo. Romo, adakah pesan untuk sahabat Oase Rohani Katolik untuk hari ini, Romo? Jadi semacam kesimpulan, ya. Iya, Romo. Ya, kesimpulan saya kira ya kita semua harus mempunyai keyakinan yang besar. Tuhan itu setia menyertai kita senantiasa dalam misi perutusan yang kita jalankan setiap hari. Tidak mudah, itu jangan juga menjadi ketakutan, apalagi juga jangan menjadi sesuatu yang harus dihindari. Maju dalam keyakinan Roh bersama kita. Dan itulah yang membuat kita menjadi utusan-utusan Tuhan yang realistis, tapi optimis dan gembira. Ya, terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, maka Romo Fransiskus Xaverius Sudarmanto SX dan saya Benedict Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Sudar. Para sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita tutup pertemuan kita, perenungan kita dengan kembali menghadap Tuhan dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Engkau telah menyertai permenungan kami atas firman yang Kau berikan kepada kami pada hari ini.
Kami sungguh diteguhkan, kami sungguh dikuatkan, kami sungguh didorong untuk berani memberi kesaksian dalam perutusan kami, karena percaya Tuhan mengutus roh dalam setiap perutusan, setiap kehidupan aktivitas kami sebagai utusan-utusan-Mu. Kami mohon berkat-Mu untuk perjalanan hidup kami setiap hari, untuk selalu setia pada bimbingan roh itu dan berani bersaksi dalam hal-hal yang konkret, hal-hal yang sungguh membutuhkan aksi-aksi kami, baik dalam keluarga, dalam tempat kerja, dalam masyarakat, dimanapun Engkau mengutus kami. Berkat-Mu Tuhan senantiasa kami perlukan. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian, dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama Mbak Marita. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.